Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 37, teksnya ayat 21 sampai 38. Saya sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 21 sampai 29. Tuhan akan menghukum Sanherib sebab dia meninggikan diri dan telah cela dan hujat Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 30 sampai 35. Tuhan akan memagari Yerusalem untuk menyelamatkannya oleh karena dia dan oleh karena Daud hambanya. Paragraf yang ketiga ayat 36 sampai 38. Malaikat membunuh 185.000 orang di perkemahan Asyur dan Sanherib dibunuh oleh anak-anaknya di Niniwe. Kesimpulannya, pada saat Hizkia berdoa di dalam rumah Allah, Tuhan memberitakan tentang Sanherib dan tentaranya melalui Nabi Yesaya. Tetapi ini bukan karena Hizkia berdoa, melainkan sebab Sanherib telah cela dan hujat Allah. Selama ini dia memukul kala suku bangsanya, tetapi bukan karena kekuatannya, melainkan dalam rencana Tuhan. Jadi Tuhan akan menaruh kelikirnya pada hidungnya dan kekangnya pada bibirnya, dan ia akan memulangkan Sanherib melalui jalan dari mana dia datang. Dan Yesaya berkata tentang tanda bagi Hizkia, yaitu dalam tahun ini dan tahun kedua orang makan apa yang tumbuh sendiri, tetapi dalam tahun yang ketiga akan menabur, menuai, dan membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Kemudian malaikat keluar dan membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sanherib pun mati dibunuh anak-anaknya sendiri di Niniwe. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan berfirman bahwa ia telah mendengar doa Hizkia tentang Raja Asyur. Sanherib telah cela dan hujat dan memandang dengan sombong-sombong terhadap Yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena dia telah mengamuk terhadap Tuhan dan kata-kata keangkuhannya telah naik sampai ke telinganya, maka Tuhan akan menaruh kelikirnya pada hidungnya dan kekangnya pada bibirnya, dan ia akan memulangkan melalui jalan dari mana dia datang. Kedua, Tuhan memberi tanda bagi Hizkia. Ketiga, Tuhan memagari kota Yerusalem untuk menyelamatkannya oleh karena ia dan oleh karena Daud hambanya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Sanherib Raja Asyur akan dihukum sebab dia cela dan hujat Tuhan. Kedua, dalam tahun ini orang Yehuda makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah mereka, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Inilah tanda dari Tuhan. Ketiga, dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Keempat, 185 orang Asyur dibunuh di dalam perkemahan sebab keluar malaikat Tuhan. Sanherib Raja Asyur juga dibunuh oleh anak-anaknya. Aplikasinya begitu. Pertama, jangan cela dan menghujat Allah dan umatnya. Sekalipun sudah menjadi tinggi, sekalipun sudah mengalaminya sukses yang besar, janganlah cela atau menghujat Allah. Siapapun hanya berhasil demikian itu di dalam kuasa Tuhan, rencana Tuhan. Kedua, jangan meninggikan diri sebab kekuatan kita apapun dari Tuhan. Ya, tidak boleh meninggikan diri, harus merendahkan dirinya. Ketiga, Tuhan mendengar doa kita, tetapi dia melakukan sesuai dengan rencananya. Ini sangat penting. Tuhan tetap mendengar doa kita, dan kita harus berdoa untuk Tuhan, namun bukan untuk melaksanakan keinginan kita. Kita harus berdoanya supaya Tuhan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia melakukan sesuai dengan rencananya sendiri. Kita harus setujuinya dan harus memohonnya demikian itu. Keempat, memperhatikan tanda-tanda dari Tuhan
dengan renungkan firman. Ya, Tuhan seterusnya memberikan tanda-tandanya. Kita harus memperhatikan tentang itu. Kalau begitu kita pasti akan paham. PR praktik hari ini. Berdoa supaya orang-orang yang menghujat Tuhan dan orang percaya supaya mereka bertobat dan kembali. Ya, ada orang-orang yang menghujat Tuhan dan orang percaya juga. Namun kita harus berdoa untuk mereka supaya mereka bertobat dan supaya kembali kepada Tuhan. Ya, dan sekali lagi saya memohonnya, berdoa tetap, namun janganlah berdoa tentang keinginannya diri sendiri. Kita hanya berdoa saja untuk dilaksanakan kehendak Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.